Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Jadi saya ada sedikit research survei Bu, bahwa kalau di Jepang itu sebenarnya ada 3,5 juta orang penduduk Jepang yang mengalami disabilitas. Okay. Juga ada lebih dari 2 juta penduduk di Jepang yang menggunakan kursi roda. Karena di Jepang juga banyak penduduk yang orang yang sudah lanjut usia. Ya. Saya ingin bertanya Bu, kalau Ibu waktu di sono jadi pakai kursi roda Ibu sendiri atau menyewa gitu? Kursi roda sendiri. Kursi roda jadi sendiri. Mulai dari rumah dari Jakarta sampai diantar pesawat, terus sampai sana jemput anak saya, terus masuk ke apartemen, dari apartemen seharian ke keliling, balik lagi pakai ini tanpa saya harus berdiri. Itu yang saya luar biasanya Jepang. Jakarta itu masih jauh banget. Jangankan Jakarta, saya pakai kursi roda biasa. Sebelum saya punya ini, saya sudah keliling Eropa, Amerika, beberapa negara Asia, Australia. Itu adalah negara-negara yang harusnya ramah disabilitas. Itu benar ramah disabilitas. Tapi masih cukup terbatas dibanding dengan Jepang. Contoh, Amerika adalah memang negara yang luas, besar. Adik saya tinggal di sana, di Dallas. Ketika kita di rumah adik saya tuh di rumah kompleks seperti ini, besar. Dan dari sini mau ke ujung untuk masuk naik kereta atau naik bis, itu harus, karena bukan ya ada jalannya, cukup jauh. Kalau pakai ini oke juga, tapi kan baterainya sayang. Ya kan? Jadi Amerika sangat terbatas dengan luasnya benua. Kalau Jepang kan kecil-kecil kan, deket-deket. Jadi begitu keluar dari apartemen, saya jalan sampai kemanapun saya tidak harus berdiri untuk minta tolong angkatin, karena semua landai, keren banget. Semua landai. Ya. Bukan hanya itu aja, juga semua misalnya toilet disabilitas. Di Amerika atau dimanapun, sebagian tuh sudah pakai tombol. Tombol ya, buat buka pintu ya? Buka pintu, dorong atau lipat seperti biasa. Tapi saya tetap merasa nyaman banget di Jepang, karena sampai masuk ke dalam toilet disabilitas pun saya tanpa harus pindah dengan susah payah, langsung bisa masuk duduk di kloset. Dan tempatnya benar-benar nyaman, beda dengan, ya memang semua juga nyaman ya, tapi benar-benar saya merasakan Jepang tuh ya mungkin 99% ramah disabilitas. Oke Bu, ya. Jadi bicara tentang toilet disabilitas di Jepang Bu ya, kalau saya research sendiri Bu ya, namanya itu Daredema Toilet. Daredema itu artinya toilet untuk semua orang. Yang toilet untuk disabilitas itu. Jadi makanya untuk semua orang tuh bisa menggunakan itu, dan memang yang ibu bilang itu benar. Jadi sama saya, ibu kan udah ngalami sendiri ya, bahwa toilet di sono tuh ada tombolnya masuk, dan juga toilet di sono cukup besar Bu ya, untuk kursi roda ya. Nah, ini yang benar-benar aku sebenarnya agak heran kenapa begitu. Toilet disabilitas yang di luar negeri selain Jepang itu memang besar, tapi fungsinya jelas. Toilet kloset, wastafel, terus ada biasanya untuk keluarga juga, untuk anak bayi, untuk namanya apa itu ya. Terus ya pokoknya standar memang besar. Tapi saya mengerti masing-masing fungsinya. Tahu nggak di Jepang? Hampir semua, tidak semua ya, hampir semua toilet disabilitas yang besar itu, yang jelas satu ada kloset pasti, dua ada wastafel pasti. Tapi tahu nggak, wastafelnya ada 3 jenis. 3 jenis? Di mana saya jujur nggak tahu fungsinya apa. 3 jenis, wow. Iya. Nanti aku kirim ya fotonya ya. Jadi fungsinya, tapi jelas aku nyaman banget. Begitu di kloset, saya kan bisa berdiri, jadi nggak masalah. Tapi kalau yang benar-benar nggak bisa berdiri, kita pindah ke kursi roda, terus bergerak ke sebelah sana ini untuk cuci tangan. Bisa ya dengan kursi pasti. roda. Nah, terus ini
tisu dibuang di sini, bukan di ujung sampai lempar. Kalau Indonesia kan, binnya selalu di dekat itu pintu. Iya. Akhirnya dilempar terus Iya. jatuh. Wow. Gitu kan? Atau kalau aduh jauh banget taruh dibuang ke kloset, Iya. akhirnya mampet. Oh ya. Oh. Wah. Jadi konsepnya beda. Ya, mereka sudah memikirkan itu ya. Ya jelas. Dan itu wastafel yang dekat kloset. Tapi saya bingung, ada wastafel di situ, ada yang di sini, paling dekat dengan kloset tuh ada wastafel kecil. Saya nggak ngerti fungsinya apa, nggak ngerti. Oke. Bahkan karena saya kan arsitek, saya kerjasama dengan Toto, merek Ya, sangat sanitary. terkenal. Ya. Saya tanya, mereknya sama, karena kan Jepang nih ya. Ya, betul. Saya tanya, itu fungsinya apa sih? Kok wastafelnya 3? Iya. Gak ngerti mereka, yang di Indonesia ya. Gak ngerti. Menarik. Sama sekarang nggak ngerti. Tapi Coba itu- nanti saya kirim, Oke, kamu bisa nanti pelajari. saya bakal pelajarin. Tapi mungkin itu untuk kalangan beberapa kondisi ya. Mungkin Mungkin. ada untuk anak kecil, ada mungkin untuk Mungkin. yang disabilitas, ada Mungkin mungkin juga untuk orang buta atau orang yang Mungkin nggak bisa juga. melihat gitu. Jadi Betul. karena saya tahu ada mereka tuh Jepang tuh memikirkan Iya, sebisa begitu. mungkin kemungkinan Iya. orang-orang Iya. kondisi setiap orang gitu. Betul. Saya Hmm. ngerti, pasti ada sesuatu di mana kita nggak tahu, dan saya bahasanya bahasa Jepang semua. Oke. Gitu. Tapi memang kalau misalnya toilet di disabilitas di Jepang itu rata-rata katanya sih sekitar diameternya 1.500 mm gitu. Jadi sehingga memungkinkan untuk ibu bisa memutar ke Betul seluruhnya. sekali. Dan kalau di Jepang itu toilet disabilitas tuh di tengah-tengah, di mana kanan kirinya cowok atau cewek, dan dia benar-benar utama. Ya. Kalau sampai misalnya tempatnya kecil, Ya. ini cowok ceweknya agak mundur. Oh. Tapi ini selalu di depan, utama. Wah, gila. Itu keren Kiranya banget. udah sampai jauh Jadi dia segitu peduli banget. ya. Dan juga Bu, di sono banyak taman sebenarnya juga ada Bu. Oh iya, Tentangnya. semuanya, betul. Wah. Jadi di taman-taman disabilitas tuh toilet disabilitas itu tepat. Jadi semua titik toilet itu pasti ada toilet disabilitas. Luar biasa. Keren. Mantap. Keren banget. Oke Bu, nah saya mau nanya Bu, untuk kendaraan umum di sono, bagaimana Ibu bisa di sono naik bus apa naik kereta? Kereta yang utama dan bis. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak pengalaman Ibu pada saat naik kereta itu gimana Bu? Oke. Jadi apartemen anak saya yang terakhir ini itu kira-kira cuma 4 menit pakai jalan kaki ke stasiun Funabashi Hotel. Nah, dari situ sebagai disabilitas dengan kursi roda itu tidak bisa sembarangan, karena Jepang itu negara tua ya, artinya ketika stasiun ada, keretanya kan lebih tua ya. Iya. Antara peron atau platform dengan kereta itu kadang-kadang beda jarak. Ya. Ada yang naik, ada yang lebih turun. Ya karena desainnya berbeda zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin zaman dulu stasiun yang sudah ada, keretanya ganti yang lebih muda itu kan. Jadi ketika kita sebagai disabilitas itu kursi roda itu mau masuk kereta tuh bukan harus sih, kalau dia nekat diminta digotong bisa juga. Itu harus ada rem mobil. Mereka bilangnya super. Jadi dibawa, digotong untuk dipasang antara platform ke kereta. Kita bisa naik, atau kalau posisinya turun ya turun gitu. Oke. Dan jadi begitu sampai stasiun, saya harus ke kantor stasiun. Yang bilang tadi saya kasih gambar atau bilang mau ke Skytree. Dia cari kartu Suica, terus bayar, terus dia bawa rem. Dia telepon posisi saya, nanti jujur saya ke sana untuk dijemput. Oke. Berarti selalu Ibu ketemu orang dulu, petugas sono dulu ya? Betul. Dan itu selama 3 tahun ini semua orang sudah kenal saya. Karena kan saya bolak-balik. Wow. Dia cuma saya kan selalu foto kan. Jadi mereka sudah kenal saya. Siapa sih turis Asia yang pakai gini ya? Cuma saya kali. Wow. Gitu kan. Nah, terus
dari kalau begitu masuk ke sana, dia pasti begitu kereta kan masih berhenti kan 1 menit. Ya. Saya sudah masuk ke kereta, atau nggak apa yang dia lakukan? Dia tunggu, dia nggak pergi, dia tunggu, siap dengan remnya, dia tegak dan Wow, dia selalu luar hormat ya. biasa. Saya ikut tunduk, luar biasa. Mereka sangat memperhatikan, menghormati. Sampai kereta tertutup pintunya, dia pasti gini, gila nggak? Iya, iya. Itu Sampai benar. ibu Sampai pergi baru ini. kereta. Wow. Kan 1 menit kalau keretanya nggak penuh ya, cuman saya sendiri misalkan, karena Funabashi Hotel itu kecil, kampung, jadi paling cuma 1-2 orang yang tapi tetap 1 menit. Dan dia tunggu, dia tidak naik tapi tunggu sampai kereta jalan, baru jalan. Gila nggak? Luar biasa sih. Di sana sama. Begitu pintu terbuka, dia hormat dulu untuk masuk, saya turun. Nah, ibu berarti orang itu masuk juga atau ada orang lain lagi pas Enggak. ibu keluar? Enggak, jadi karena saya udah biasa jalan sendiri, dan begitu dia hormat, dia siapin itu ditaruh di situ, saya turun. Oh, Terus petugasnya tahu kalau ada apa namanya? kan ditelepon. Oh, ditelepon. Oh, jadi Iya. mereka komunikasi lewat telepon ke stasiun. Betul, makanya Wow. kalau Oke. kalau kita pakai kursi roda, saya nggak bisa langsung berangkat. Makanya saya bilang, anak saya bilang, tunggu mama, karena dia harus tunggu, Wow. dia harus telepon dulu, Oke. karena jamnya pas Oke. berapa menit di sana, jam berapa gitu. Oke. Oh iya, bener-bener. Wah. Karena pernah saya salahnya tuh karena saya tuh udah bolak-balik berasa bisa kok gitu kan. Ternyata saya salah turun. Loh, kok di salah turun beda 1 stasiun. Terus sampai kok nggak dijemput. Terus sampai orang di kereta diangkat ini. Takutnya memang saya nggak dijemput. Kan bisa aja salah kan, namanya juga manusia kan. Tapi begitu turun sampai platform tuh kereta jalan, lah ini salah. Mati aku gitu kan. Langsung aku ke stasiun lagi, kantor, saya minta tolong. Nah, tapi di sana sudah bingung. Iya. Karena seharusnya waktunya sudah Betul, sampai. begitu sampai dia ngomong bahasa Jepang, saya nggak ngerti, tapi bukan karena saya nggak bisa ngomong ya bahasa Inggris. Saya bilang I'm sorry. Justru dia minta maaf sampai. Wah, justru mereka minta maaf. Ya ampun, my God. astaga, Justru luar biasa. Justru mereka Benar. minta maaf loh. Benar. Luar biasa. Iya. Kalau iya. Hebat sih. Kita nggak bisa ngomong ya, tapi ya Hebat. itulah. Bukannya kita mau tidak nasionalis, tapi kenyataannya begitu. Ya, maksudnya kita sama-sama belajar sih. Belajar lah, Bisa semua tuh ya harus yang paling yang baik gitu kan. Ya. Sebenarnya saya baru notice Bu ya, kalau misalnya di daerah stasiun, mungkin di Jalan Raya juga ada kayak semacam kayak apa ya namanya ya, kayak garis kuning yang ada dot-dotnya itu. Betul. Nah, itu kalau nggak salah namanya Tenji Blocks. Nama Jepangnya nggak tahu, tapi Nah, kita Tenji sebutnya Blocks nama Jepangnya. jalur kuning. Jalur kuning. Nah, awalnya Bu ya, jujur saya sempat ngerasa kesel karena saya bawa koper, kan kalau misalnya lewatin garis itu kan lumayan Geruduk terhambat gitu ya. Geruduk. Tapi sebenarnya itu ada fungsinya. Betul. Fungsinya apa? Ibu tahu? Tahu banget. Apa tuh Bu? Karena itu kan saya kan arsitek. Oh iya, benar. Saya harus mendesain itu ramah disabilitas. Ini adalah untuk low vision. Buta, tapi kalau buta butuh tongkat putih. Iya. Kalau garis itu yang kuning itu garis-garis itu berarti jalan terus. Ya. Di dot adalah berhenti. Oke. Gitu. Nah, kalau kenapa warnanya kuning? Karena kalau ada yang low vision, kuning itu memancarkan sinar ke matanya. Wow. Baru tahu ya? Mas, saya baru tahu Bu itu. Itu luar biasa. Sudah memikirkan itu. Iya. Sekarang saya paham fungsi dari garis kuning itu dan saya nggak akan kesel-kesel lagi. Iya. Dan kalau Jepang, garis kuningnya itu yang satu pedestrian sebesar 1 meter di tengah-tengah, bukan di kiri atau di ujung. Kenapa? Karena kalau di sini bisa jatuh, kalau di sana bisa nobrak tembok. Iya, kadang ada remnya gitu ya Bu ya. Mungkin juga untuk orang yang memakai kursi roda bisa untuk ngerem. Betul, jadinya
kalau sebesar berapa besar pun pedestrian yang jalur kuning pasti di tengah, bukan di sini, bukan di sini. Kalau Jakarta, kalau nggak di sini bisa jatuh atau bisa nabrak di ujung. Oke, saya baru paham. Ada fungsinya. Oke. Pasti selalu ada fungsinya sih. Iya, nggak sembarangan. Tau nggak, itu cuman itu, tau nggak? Di kalau misalnya kamu ke tempat wisata, yang ada railingnya, ada jalur kuning, yang saya lihat adalah di Yokohama, ya. Ada di Kobe, ya. Itu ada pantai, kita melihat untuk melihat ya, dan low vision. Bukan hanya jalur kuning, di railing ada pegangannya, itu ada huruf braille-nya. Jadi cerita, ini katanya, saya kan nggak bisa bahasa braille ya. Ini daerah, ini titiknya namanya apa? Tuh di sana tuh ada apa? Ada. Nanti ada fotonya saya kirim. Keren nggak? Keren banget. Padahal kok kita nggak ngeh banget, apa sih titik-titik, apa sih bikin gitu, bikin mahal. Mahal kan dititik-titikin. Karena mungkin untuk orang yang normal nggak ngerti, tapi orang yang mengalami kayak gitu, wah, dibantu itu banget. Fungsinya. Dan itu cerita. Luar biasa. Luar biasa. Oke Bu, itu tadi kereta api Bu ya. Kalau pengalaman naik bus? Nah, bisa mah. Bis selama 3 tahun ini saya belum melihat bis yang pakai kayak di Eropa. Eropa tuh naik bisnya tuh ada lift naik turun supaya kita masuk. Kalau di Jepang saya belum lihat. Mungkin ada tapi jalurnya beda mungkin ya. Sampai di bis itu cuma satu kan, dia nggak punya connect. Cuma satu supir, ya kan? Betul. Begitu mereka melihat, aduh pakai kursi udah, saya nggak ngantri di depan. Kalau yang kamu kan di depan, bayar terus masuk ya. Kita ngantri di tengah. Mereka si supir itu harus selalu ini ke aku dulu, ke disabilitas dulu. Yang dia yang bayar tunggu dulu. Wah. Dia buka remnya tuh ada di dalam lantai bis. Dibuka. Naik turun. Terus bisnya itu kan ada tempat duduknya, kan pasti ada yang naik, yang di belakang. Di belakang tuh untuk umum. Kalau yang disabilitas itu tempat duduknya bisa dilipat. Ya. Jadi begitu kita duduk, baru dia masuk lagi bayar. Praktis itu Bu ya. Yang pertama adalah disabilitas. Gila nggak? Praktis. Itu sangat memudahkan sih. Iya, dan sangat saya sebagai disabilitas itu sangat dihormati. Wah, benar. Ibu kalau di sana pernah coba naik taksi nggak Bu? Pernah. Tapi memang sengaja mencoba. Nanti saya kirim juga. Jadi gini, saya bikin kayak riset kecil-kecilan deh, survei. Orang bilang taksi mahal, kan? Anak saya bilang, Mama, kalau sampai apapun Mama jangan coba naik taksi. Kenapa? Mahal banget. Kalau dari Narita ke rumah saya, anak saya di Chiba itu cuma 750 yen. 2 kali ganti kereta sampai Funabashi Hotel. Kata Michelle, kalau dari situ ke tempatnya Michelle itu kira-kira 3,5 juta rupiah, gitu kan? Tapi aku nggak mau nekat kan, gitu. Oke, saya pernah coba dari Funabashi Hotel, dari Funabashi, jadi agak lebih dekat ke dari Kinshinko, namanya susah, itu ke Skytree. Itu kalau bayar itu cuma sekedar kalau nggak salah 500 yen atau 570 yen. Naik kereta. Gitu ya. Saya coba naik taksi. Begitu buka pintu itu kalau nggak salah itu 4.000. Wow. Nggak salah. Aku lupa ya. 4.000. Karena itu pertama kali aku coba, namanya coba. Balik ke sana tuh kira-kira cuma 17 menit. Saya tuh ada gambarnya, saya kirim deh. 17 menit. Kira-kira 1,3 juta. Wow. Dengan susah payah keluar uang. Tapi artinya ini mencoba ya. Itu memang eksperimen. Untuk survei. Jadi nggak akan pernah pakai taksi kalau memang bisa naik kereta.
Good, Bu. Tapi ya Bu ya, kalau saya sempat research juga Bu ya, kalau taksi di sana tuh sebenarnya juga ada khusus untuk spesial orang yang disabilitas juga, Bu. Jadi taksi di sana juga ada yang bagian belakangnya itu juga ada kayak tuh ya? semacam lift. Oh, Jadi mungkin. bisa, jadi kursi rodanya mungkin bisa taruh di sana atau ya melalui, jadi kayak ada semacam lift kecil gitu juga di taksi. Mungkin, Dan itu harus booking 1 atau 2 hari sebelumnya. Oh ya, berarti Ya. lebih mahal lagi nih. Nah, enggak, tapi untuk yang spesial itu sebenarnya harganya nggak lebih mahal dari yang regular gitu. taksi. Oh gitu. Karena kan itu kan banyak kan untuk orang yang disabilitas ya. Jadi harganya ya lebih murah atau hampir sama sebenarnya dari yang regular taksi gitu. Tapi ada lagi yang spesial, lebih spesial lagi taksinya itu, nah itu lebih Yang mahal lagi. mahal, Tapi ya. tapi ada juga Bu taksi untuk disabilitas Iya. gitu. Tapi kayaknya aku nggak coba lagi deh. Iya, karena dengan sudah pengalaman Ibu ya, ya sangat dimengerti. Saya juga pernah sih Bu naik taksi sekali 2 kali karena bawa koper gede, udah capek banget gitu. Wah gila, harganya itu memang 3 kali lipat iya bisa kan? ada gitu memang. Tapi ya udahlah itu terpaksa Bu. Ya, kalau terpaksa oke lah. Iya. Oke. Lanjut lagi Bu ya, tanya. Ibu pernah ke kayak semacam theme park di sana Bu? Kayak Disneyland. Oh jelas Disney banget, sering Sea. banget. Nah, itu gimana Bu kalau di sono apa aksesnya? Semua aksesibilitasnya oke banget. Yang saya agak nggak nyaman, kenapa saya tidak pernah, kalau saya sendiri ya, tanpa anak saya, kalau saya sendiri keliling kemana-mana tuh saya tidak akan pernah masuk ke restoran makan sendiri. Karena saya suka onigiri, inari, saya selalu beli di Minimart. Saya bawa untuk dan makan bisa di mana aja kan. Iya, benar. Kalau di restoran sebagian besar ya, karena restorannya kecil dan tempat duduknya pun tertanam. Jadi nggak bisa lewat. Dan kursuda selalu berhenti di luar. Sebenarnya juga itu aman, nggak masalah. Tapi kan rasa was-was, nama juga orang dari sini beda banget kan. Saya tetap digembok dan saya harus pegangan orang untuk masuk kan. Makanya jujur saya nggak nyaman itu. Tapi memang bukan karena mereka tidak bikin akses untuk disabilitas, tapi memang negara itu kan kecil. Saya mengerti banget. Tapi mungkin ke depan akan mungkin karena Jepang ini masih on progress selalu betul. untuk ini. Karena memang kenapa banyak restoran Jepang itu kecil Bu ya. Ini yang menurut saya Bu ya. Karena banyak orang-orang kantoran gitu di Jepang tuh pengen makannya cepat. Iya betul. Nah, kalau restoran Jepang kecil itu sebenarnya mungkin lebih efisien untuk orang-orang yang kantoran makannya cepat, habis itu langsung pergi. Betul, setuju. Beda sama kalau di Indonesia kan makannya lama, ngobrol, ngongko ya. Betul. Makanya banyak kan di sini restorannya cukup besar. Tapi kalau di sana memang betul. Jadi kalau di Jepang saya pingin kongko itu memang restoran di mall yang besar, oke. Tapi kalau makanan yang justru aku paling suka kayak Matsuya tuh paling suka, aku suka murah itu dan kayak wartegnya Jepang. Iya, warteg. Tapi nggak pernah akan bisa naik ini. Gitu. Dan tempat duduknya tinggi-tinggi. Tapi kalau supermarket sendiri Ibu bisa masuk? Oh bisa banget. Dan kalau itu untuk makanan buat Jepang tuh buat saya nggak masalah. Saya beli dimanapun dan semua enak. Jadi oke lah. Oke Bu. Nah itu dia guys part 2-nya. Gimana, seru banget kan ya guys. Nah gue belajar banyak banget tentang konsep disabilitas di Jepang. Terima kasih Bu Kristi untuk sharingnya. Dan masih ada part 3 yang dimana kita akan bahas tentang gimana cara pemerintah untuk mensupport orang-orang yang mengalami disabilitas. Nah kalau misalnya kalian ingin membeli bukunya Ibu Kristi, ada banyak, kalian bisa beli, kalian bisa DM saja di Instagramnya dia, Damayanti Kristi. Nah ini semuanya hasilnya untuk pelayanan disabilitas. Nah itu aja, thank you so much guys for watching. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Ja.